Halo, kali ini kita mau coba jalan-jalan sebentar ya ke tempat yang dekat. Tapi ada yang beda di perjalanan kali ini. Kali ini kita akan coba jalan menggunakan mobil listrik. Jadi ini yang akan kita gunakan ya untuk perjalanan kali ini. Perjalanannya nggak jauh, kita cuma jalan ke Bandung. Tapi kita mau coba ukur berapa banyak sih baterai atau tenaga yang dibutuhkan untuk bolak-balik Bandung. Nah, ini mobilnya sudah kita cas penuh ya semalam. Jadi sekarang jam 8.20, jarak tempuh mobil ini di kisaran 490 km. Jarak dari rumah kami ke Bandung itu mungkin ya hampir 200 kilo ya, sekitar 160 atau 180 km. Kalau dari hitungan baterai 490 kilo kepake sekitar 200 mestinya cukup ya. Tapi mobil listrik agak beda nih dengan hitungan kilometer mobil bensin atau solar. Jadi kalau perjalanannya itu agak ngebut atau banyak tanjakan, maka daya baterainya juga akan semakin boros. Dan sebaliknya, kalau dia turunan lebih banyak area menurun, maka nanti jaraknya akan bertambah. Jadi di sini kita akan coba tes ya. Nah, ini kami udah di MBZ. Kami jalan mungkin sekitar 90 km per jam saja. Ini kameranya memang agak goyang-goyang. Jadi mobil ini memang suspensinya lumayan empuk ya. Enaknya ya nyaman di jalan, cuma nggak enaknya kalau kita pakai kamera begini ya, kameranya goyang-goyang terus nih. Selama perjalanan kami juga ngetes ya fungsi ADAS-nya. Jadi mobil ini bisa seberapa jago sih kalau disuruh jalan sendiri. Jadi ini sekarang contohnya nih saya lagi lepas tangan nih. Jadi ketika masuk tol itu sepanjang perjalanan hampir 100% saya lepas tangan, kecuali kalau mau take over ya atau mau nyalip. Nah, sebentar kita akan mampir di rest area kilometer 72. Seperti biasa kalau bawa anak kecil pasti langganannya rest area. Nah, ini kita udah sampai ya di kilometer 72. Kita juga akan coba lihat sekalian ada SPKLU nggak sih di sini, dan ada berapa banyak di sini SPKLU-nya. Nah, sambil nunggu giliran yang lain lagi ke toilet, sekarang kita lihat ya, jaraknya ini sisa sekitar 70 km lagi sampai di tempat hotel kami menginap. Kalau waktunya sekitar 1 jaman. Nah, ini baterainya ini sisanya 73%. Berarti kira-kira ini udah di rest area sudah kepake 30% ya baterainya. Dan jaraknya sendiri sisanya 361 km. Kalau kita lihat sampingnya lagi, kita sudah berjalan 126 kilo. Jadi kalau ditambah itu ya baterainya sekitar 480-an kilo ya. Nah, selisihnya kemana? Tadi kan sebelum berangkat 490. Nah, selisihnya itu ya hilang karena jalannya itu banyak jalan menanjak. Jadi teman-teman kalau pakai mobil listrik jangan percaya ya perkiraan kilometernya, karena itu benar-benar tergantung dari kontur jalan yang kita lalui dan gaya mengemudi juga. Nah, di sini juga ada kira-kira ya. Jadi average kecepatan saya pakai ini sampai dengan di sini tuh sekitar 60 km per jam. Oke, kita tunggu sebentar yang lain balik. Setelah itu kita jalan sebentar ke samping. Saya kasih lihat SPKLU-nya seperti apa di kilometer 72 ini. Nah, ini SPKLU-nya ya di rest area kilometer 72A yang mengarah ke Bandung. Jadi bukan sebaliknya ya. Ini yang mengarah ke Bandung. Kalau kita lihat nih lumayan banyak ya. Dan dari fast charging sampai yang biasa juga ada di sini. Ini juga bisa masuk banyak mobil nih. Jadi teman-teman kayak nggak usah takut ya kalau pergi mungkin jarak-jarak dekat seperti ke Bandung gitu pakai mobil listrik. Ini pas saya pergi ini lagi liburan anak-anak sekolah di hari Kamis. Dan seperti yang teman-teman lihat ini masih kosong ya semuanya ya. Tidak ada yang ngecas di sini. Tuh ya, ada banyak ya tempatnya ya. Jadi nggak usah takut nggak kebagian. Ini mungkin kosong karena liburan anak-anak itu udah mau selesai ya.
Kalau misalnya ketika peak season mungkin ramai kali di sini ya. Jadi teman-teman bisa ngatur ya kapan mau liburan pakai mobil listrik. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan yang katanya sisa 70-an kilometer itu. Di jalur ini sudah mulai ya naik turun konturnya. Nah, di sini saya lagi nyoba juga nih ADAS-nya nih. Seberapa bagus dia untuk mengontrol kendaraan ya ketika jalannya naik turun. Enaknya lagi kalau di mobil listrik, ini layarnya pasti semua lebar-lebar nih. Enak gak pakai mobil listrik? Jawabannya ya lumayan enak ya. Torsinya spontan, tenaga juga cepet banget. Kalau emang perlu nyusul itu bisa enak banget nyusulnya. Gak enaknya apa? Walaupun dia bisa nyetir sendiri ya, ngikut kecepatan di depannya, dia bisa ngerem sendiri. Cuma mobil listrik yang sekarang ini di Indonesia kayaknya belum ada yang bisa otomatis untuk nyalip mobil di depannya kalau lama. Jadi ketika mau nyalip ya kita mesti take over dulu, masukin ke jalur yang kosong, terus nyalain lagi ADAS-nya. Kapan ya bisa ada mobil yang nyalip sendiri ya? Lalu kemudian kalau udah pakai ADAS, udah bisa jalan sendiri, apa berarti kita bisa lepas gitu ya? Dan tidak perlu liatin jalan lagi? Jawabannya tetap perlu. Contohnya ketika yang saya alami sendiri ketika di jalan tol, itu ada saja mobil yang jalannya itu tiba-tiba makan marka jalan yang putus-putus. Kalau dia makan marka jalan putus-putus ini tidak terlalu banyak, mobil listriknya itu suka tidak mendeteksi. Jadi yang ada dia hajar terus saja gitu, maju ke depan. Jadi tetap ya, ini untuk membantu teman-teman aja biar nggak kecapean nginjak pedal gas, pedal rem gantian gitu. Atau sering-sering belok kiri, belok kanan. Dengan ADAS ini yang semua itu bisa di cover oleh mobilnya. Tapi tetap teman-teman mesti jaga kaki di rem, dan setir juga tetap usahakan dipegang. Nah, ini kenapa saya jalannya di kanan terus? Karena sebelumnya itu saya coba dari paling kiri, tengah, atau kanan. Kalau fungsi ADAS saya sendiri sih, kalau menurut saya paling enak di sebelah kanan. Nah, ini kita udah sampai di lampu merah Pasteur. Teman-teman bisa lihat ya, sisanya 263 km dan kita sudah berjalan hampir 190 km. Jadi kalau dijumlah ya totalnya 450 km. Yang 40 km lagi sudah menguap. Oke, dari sini saya mau tunjukin ya, dari lampu merah Pasteur tadi, teman-teman lurus aja terus naik ke atas sampai turun ketemu lampu merah, lalu ketemu jalan ini nih. Nah, teman-teman lurus saja. Nanti di sebelah kiri itu ketemu dengan Starbucks. Nah, ini saya bukan mau ngajakin ngopi nih, tapi saya mau kasih lihat di belakang Starbucks ini ternyata ada banyak sekali SPKLU. Jadi kalau teman-teman mau ngecas mobil listrik, nah di sini juga ada banyak nih. Enaknya lagi, sambil ngecas bisa ngopi dulu atau ngobrol-ngobrol di Starbucks di depannya. Ini adanya pas ya di belakang Starbucks, dan masuknya lewat Starbucks tadi. Nah ini ya, ada banyak sekali mesinnya, tempat parkirnya juga ada banyak, tempat ngecasnya juga ada banyak. Nah ini kami nggak ngecas di sini karena kami mau cas saja nanti di hotel. Kami sengaja muter ke arah sini biar teman-teman bisa lihat ya. Kalau ternyata kepepet, memang perlu ngecas, tempat parkir cas di tempat hotel menginap teman-teman itu penuh. Nah bisa dipertimbangkan nih, di sini ada banyak. Ini adanya di Jalan Surapati ya. Jadi cari aja Starbucks Jalan Surapati. Nah oke, kita lanjut lagi perjalanan. Kalau saya menginapnya nggak jauh-jauh ya dari pusat kota. Jadi saya menginap di Ibis, tapi Ibisnya ini yang di Grand Central, yang tepat di samping Pullman. Nah, kenapa saya pilih di sini? Karena kan baru pertama kali saya pakai mobil listrik ya untuk ke Bandung. Jadi saya pikir daripada repot-repot gitu jauh-jauh cari tempat cas, saya cari aja deh yang di tengah kota biar gampang kalau kemana-mana.
Jadi mungkin saya ngecas dulu di hotel, terus kemudian saya pakai Grab gitu untuk keliling Bandung, kan lebih enak ya kalau di tengah kota. Nah, di tempat saya menginap ini kebetulan ada fasilitas untuk charging mobil bagi tamu di Pullman dan juga di Hotel Ibis. Jadi tempatnya di mana? Teman-teman masuk aja dari bagian samping tadi ya, yang dekat gazebo itu. Nah, nanti teman-teman lewatin drop off-nya Pullman nih, seperti ini. Charging mobilnya di mana? Nah, ini ada di sebelah kiri nih. Bentuknya kotak hitam gitu, ada dua. Tuh ya. Jadi di samping ini nih ada mobil Kijang ya. Jadi di tempat Kijang itulah kita tempat untuk mengisi charging mobil. Nanti tinggal bilang aja sama bapak yang jaga di depan kita mau charging mobil. Nanti akan ditanya kita itu menginap di mana dan nomor kamarnya berapa. Nanti akan dikasih cas di sana gratis. Setelah check-in, kita iseng mau ke arah Punclut. Kenapa Punclut? Nah, biar teman-teman bisa lihat nih, kalau tanjakan, kilometernya itu cepat sekali habis tuh. Jadi kalau dilihat ya dari sisanya itu cepat sekali habisnya. Cuma sayangnya pas tanjakan tinggi itu sebelumnya saya lupa record. Itu lebih cepat lagi tuh habisnya. Jarak mungkin cuma 1 kilo, tapi habisnya itu bisa 4 kilo gitu di sisa kilometer. Jadi di sini sekali lagi teman-teman jangan percaya kilometer hitungan dari mobil listrik ya. Selalu siap-siap kalau misalnya listriknya itu selisihnya jauh karena gaya mengemudi dan juga mungkin karena kontur jalan yang cukup ekstrim. Nah, ini di tempat parkir kita lihat sisanya segitu tuh, 180 km lagi. Jadi sisa 180 km, kalau kita jumlahkan dengan kilometer yang sudah jalan, itu sebanyak 228 kilo ya. Jadi totalnya ya sekitar 408 atau 410 km tuh jaraknya. Padahal tadi 490 ya, pas selesai kita cas penuh dari Jakarta. Jadi kalau tanjakan lumayan tuh teman-teman, menguapnya ya sedemikian banyak. Jadi hati-hati ya. Jangan terlalu mepet sampai di tempat tujuan. Kalau mau aman ya, menurut saya sih sisakan 30% lah ya. Siap-siap 30% hilang gitu menguap di jalan. Nah, ini sekarang arah sebaliknya. Kalau tadi perginya menanjak, berarti pulangnya menurun. Nah, teman-teman lihat ya. Sisanya 182 kilo tuh. Padahal tadi kan waktu parkir 180 kilo ya sisanya ya. Ya karena selama perjalanan pulang ini lebih banyak jalan menurunnya dan jalan turunnya itu juga lumayan curam. Jadi sebagai hasil itu ya kita lihat kalau jalannya menurun, nanti kilometer sisanya malah bertambah tuh teman-teman. Di sini saya pakai settingannya ini regenerative brakingnya itu yang medium ya, nggak yang tinggi. Jadi regenerative braking ini dia akan mengisi balik ke baterai ketika mobil ini mengerem. Kalau jalannya menurun kan otomatis kita injak rem ya untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Jadi sambil ngerem itu mereka akan ngisi balik ke dalam baterai. Nah ini sambil nyetir saya coba kasih lihat ya sisa kilometernya ya di jalan menurun seperti ini dia nambah atau bagaimana. Nah, di sini turunannya lumayan curam nih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih kilometernya dia akan nambah 1. Kita cukup fokus aja ke jalan. Ya, kendalikan kendaraannya sambil injak rem, hitung-hitung semagil ke cas balik ya. Nih, teman-teman lihat ya, dia naik lagi tuh 1 tuh ke 183. Jadi kalau mau irit naik mobil listrik, jangan ngebut-ngebut. Oke, sekarang waktunya kita akan balik ke Jakarta. Kita akan ukur nanti ya, sampai Jakarta itu berapa persen sisa baterainya.
Di sini mobilnya kayaknya kecil ya. Tapi sebelumnya ini ada Fortuner yang tipe lama. Itu panjangnya hampir sama nih dengan mobil ini. Mungkin karena itu ya, kenapa mobil listrik tuh jadi lebih lega gitu. Oke, kita lihat sudah dicas di hotel kemarin malam ya. Jadi sekarang balik lagi ke 490 km. Oke, karena udah siap, kita jalan balik sekarang. Nah ini ya, siapa tahu tadi nggak jelas, tuh 490 kilo ya. Kami balik jam 11 siang. Jaraknya yang udah kepake sekitar 800 meter, ini buat cari parkir ya, dari tempat charging yang kemarin malam. Itu cuma 8 menit kita pakai. Ya, oke, yuk kita jalan balik sekarang. Oke, sekarang kita udah di Jalan Layang lagi ya, masih di dalam Bandung. Ini kita coba coba testing ADAS-nya ya, seperti apa dia responnya. Tetap waspada, kaki satu ada di rem, dan tangan tetap pegang setir. Kita ukur ya, nanti sampai Jakarta itu sisanya berapa persen. Perjalanan balik ini akan penuh dengan jalan yang menurun. Jadi harusnya lebih hemat pulang daripada perginya. Nah, ini kita udah mau masuk ya ke Cipularang. Jaraknya masih lumayan jauh ya. Masih hampir 170 km lagi sampai ke tempat tujuan kami di daerah Tangerang. Kecepatan juga kami biasa aja ya, sekitar ya 50 km per jam. Nah, ini kan sisa 170 km lagi ya. Ntar sebentar ya, saya pindahin nih layarnya nih. Kita lihat sisanya berapa nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sisanya itu masih 470-an kilometer lagi. Jadi dari hitungan mobilnya, kita masih bisa jalan sejauh ini nih, sejauh 470 kilo. Tapi karena ini jalan menurun, kita lihat nanti ya, seberapa efisien baterainya, seberapa banyak habisnya sampai nanti di tujuan. Karena agak kosong, kita pacu lebih cepat sedikit ya mobilnya. Jadi sekitar 90 km per jam atau 95 km per jam ya. Nah, di sini kita lihat kita juga mesti jaga jarak sama depan ya. Cuma karena kita pakai ADAS, jadi biar si mobilnya yang menentukan jaraknya sendiri. Kita cukup waspada saja. Siapkan kaki di pedal rem. Ya, oke. Akhirnya kita sampai nih di daerah Tangerang. Karena lapar, kita melipir dulu ke tempat makan. Jadi di sini kita coba lihat ya. Ini sisanya adalah 311 km. Kemudian ini jam 2 siang ya. 311. Kita sudah berjalan sejauh 191 km kira-kira ya. Jadi kalau kita tambah ya, 311 tambah 191 itu malah 500-an kilometer. Padahal tadi kita cas itu 490 kilo loh jaraknya. Jadi itu nambah di mana ya, karena banyak turunan, dia kan ngecas balik. Jadi tenaganya itu kira-kira ya ada retur sekitar 10 km lah ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, baterainya ini sisa berapa persen nih. Pas pergi kemarin, kita sampai di rest area kilometer 72 itu kan sudah habis 30% kira-kira. Nah, ini kita dari Bandung ke Jakarta itu habisnya 40% baterainya. Sisanya juga masih lumayan banyak nih, 311 km lagi. Jadi kalau naik mobil listrik ini ya agak main strategi sedikit ya. Oke, demikian liputan singkat kami tentang pengalaman mobil listrik ke Bandung. Sebagai bonus, saya dapat tempat makan enak nih ketika ke arah Punclut ya. Namanya Rumah Menak. Tempatnya sendiri kelihatannya masih baru ya, karena masih pada kinclong. Terus kebetulan nih juga masih sepi ya. Kalau saya tanya, mereka baru buka sekitar 1 bulan. Saya sebenarnya iseng milih makan di sini ya, karena sekalian lewat aja, nggak mau repot. Dari depan kayaknya biasa gitu,
Tapi ternyata ya begitu di dalam, itu luas, tempatnya bagus, bisa buat hangout, buat keluarga, buat ngobrol sama temen. Ada tempat main anak juga lagi. Nih, ini anak saya nih yang rekam nih. Langsung dia ke arah sini. Jadi puas ya, orang tuanya bisa ngobrol-ngobrol. Nah, anaknya bisa main di sini nih. Makanannya sendiri gimana? Makanannya di sini enak-enak. Kalau kami ke Puncelut, kami pasti akan datang lagi ke sini. Karena makanannya cukup cocok di kami. Demikian review singkat kami. Sampai ketemu di video berikutnya ya.